Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Nafira dengan NPM 20080010. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban dari pertanyaan tugas 5 makalah mata kuliah dasar-dasar filsafat. Yang pertama, apakah yang Anda ketahui tentang filsafat dan mengapakah Anda harus belajar filsafat? Menurut jawaban saya, filsafat merupakan studi atau pendidikan yang membahas tentang seluruh kejadian kehidupan dan pemikiran manusia yang secara kritis diungkap dalam suatu konsep. Dalam bahasa Indonesia, istilah filsafat juga serapan dari bahasa Arab yaitu falsafah yang diambil dari kata Yunani philosophia yang berarti filsafat adalah sebuah cinta, kasih sayang, atau persahabatan. Selanjutnya, mengapa Anda harus belajar filsafat? Menurut saya, dengan belajar filsafat, kita dilatih agar berpikir dan bertindak secara kritis. Dengan belajar filsafat, kita diharapkan agar dapat memahami bahwa segala sesuatu tidak selalu hanya yang ada di sekitar kita. Berfilsafat dapat membantu kita mengerti tentang diri kita sendiri dan keadaan lingkungan serta keadaan dunia. Sebab filsafat mengajarkan bahwa kita bernaung dalam pertanyaan-pertanyaan kehidupan. Yang kedua, filsafat menjadi landasan bagi setiap perkembangan keilmuan. Tak heran jika filsafat disejajarkan dengan peran seorang ibu yang di bawah telapak kakinya tersimpan aroma surga. Seorang ibu dengan jasanya membesarkan anaknya hingga menjadi dewasa. Ya, the mother of the science, julukan ibu dari sekian banyak pengetahuan, mengkuak hakikat hingga mengkaji nilai dan gunanya. Lalu, di manakah posisi filsafat jika dikaitkan dengan keilmuan dalam mendidik anak untuk menguasai bahasa dan sastra Indonesia? Baiklah, saya akan menjawab. Di sini, filsafat sebagai seorang ibu atau biasa disebut the mother of the science, sebab filsafat merupakan yang mengandung segala jenis pemikiran keilmuan sebagai ilmu berpikir, lalu mengembangkan, melahirkan gagasan-gagasan dari pikiran tersebut. Jika dikaitkan dalam pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, dalam ilmu filsafat, kita diperlukan penyampaian bahasa serta menggunakan kata yang baik dan benar dalam penyampaian pemikiran tersebut. Seseorang akan mampu berfilsafat jika bahasa itu ada. Jika dikaitkan dengan keilmuan dalam mendidik anak untuk menguasai bahasa dan sastra Indonesia, karena dalam berfilsafat, kita perlu untuk mengeluarkan apa yang kita pikirkan. Dalam pendidikan bahasa, kita juga mempunyai metode-metode untuk menyampaikan bahasa sesuai dengan konsep bahasa itu sendiri. Yang ketiga, perbedaan antara pengetahuan biasa dan pengetahuan ilmiah. Menurut jawaban yang saya dapat, pengetahuan biasa adalah pengetahuan yang masuk di akal, berasal dari pengalaman dan pengamatan kita sendiri sehingga semua orang bebas berpendapat atas apa yang ia rasakan. Contoh, belajar menjadi pintar. Ada juga orang yang merasa belajar menjadi ngantuk. Sedangkan pengetahuan ilmiah didasarkan terhadap metode. Metode yang dipergunakan adalah metode pengamatan, eksperimen, dan verifikasi. Merupakan ilmu yang diperoleh dengan mengolah realita yang berasal dari luar diri manusia itu sendiri. Contohnya kumpulan pengetahuan mengenai suatu hal atau objek tertentu dan memberikan penjelasan atas apa yang ia amati dan dapat dipertanggungjawabkan penjelasan yang ia berikan tersebut.